你知不知道这个钥匙有多么珍贵？我只是练气机，舌头会跳。他们没有钥匙。蓝总的，一点眼力见都没有。这两个蠢货见到人就打劫，但他有妖兽守护。好，带路。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua 100,000 Years of Gas Refining. Bagian ketiga pembahasan episode ke-6, yang dimana pada video sebelumnya Suyang telah berbelanja banyak barang dari pelelangan rumah roh yang menjual barang-barang langka yang sangat berharga dan mahal. Namun Suyang dapat membeli semuanya dengan hanya menggunakan pil tingkatan 3 miliknya. Sampai-sampai Suyang memborong semua barang pelelangan tersebut, dan dari semua barang yang telah dibeli oleh Suyang hanya peta menuju ke dunia rahasia yang dapat menarik perhatian Suyang. Dan kemarin di saat Suyang dan Qingxiu sedang berjalan pulang ke sekte Tianlang, tiba-tiba saja mereka dihentikan oleh Ting Feng, yang dimana Ting Feng memohon kepada Suyang agar mau menerima dirinya sebagai murid Suyang. Dan untungnya Ting Feng diterima menjadi murid Suyang setelah Ting Feng berhasil menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Suyang, yaitu melawan para perampok dari kota Tianwu yang ingin berniat mencuri barang-barang milik Suyang. Dan itu merupakan ending dari episode sebelumnya. Sebelum memulai alur cerita episode terbaru, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan cerita episode terbaru kali ini. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan sekte Tianlan, yang dimana di dalam sana Ting Feng tak disangka memberikan Suyang sebuah kunci menuju ke dunia rahasia yang kemarin dianggap hilang oleh Suyang. Bahkan rumah pelelangan roh saja kemarin tidak memiliki kunci ini. Dengan adanya kunci tersebut, mereka bisa pergi ke dunia roh duluan, kata Ting Feng, untuk bisa mengambil harta yang mereka inginkan. Qingxiu yang melihat kunci itu kagum dengan Ting Feng karena bisa memilikinya. Tetapi Suyang menyampaikan kalau kunci itu tidak berguna karena mereka bisa memasuki dunia rahasia tanpa menggunakan kunci itu. Berkat Suyang yang bisa memasuki dunia rahasia tanpa harus menggunakan kunci rahasia. Ting Feng yang mendengar itu paham maksud Suyang, tetapi ia penasaran kenapa Suyang bisa tahu banyak mengenai dunia rahasia. Suyang menjelaskan kalau dunia rahasia sebenarnya merupakan buatan dari salah satu muridnya di zaman kuno. Jadi itu kenapa Suyang dapat masuk ke dalam sana tanpa harus menggunakan kunci rahasia. Ting Feng yang mendengar jika pembuat dunia rahasia merupakan murid Suyang sangat kaget dan kagum mendengarnya, karena tak disangka Suyang telah memiliki murid sehebat itu, yang bahkan kekuatannya sudah terkenal sebagai seorang legendaris. Namun Suyang penasaran apa yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, kenapa muridnya Tiang Fengzong yang membuat dunia rahasia sudah tidak ada di sini, dan bahkan dunia itu sekarang menjadi dunia yang sangat tertutup, kata Suyang. Qingxiu pun bertanya kepada Suyang kenapa tidak ada satupun buku sejarah yang menuliskan kejadian puluhan ribu tahun yang lalu. Dan dulu waktu pertama kali Qingxiu bergabung di kuil Tianlang, senior Qingxiu pernah bercerita kepada dirinya kalau dulu pernah terjadi sebuah bencana besar puluhan ribu tahun yang lalu. Tetapi tidak ada yang tahu bencana apa yang sudah terjadi karena tidak ada buku yang menuliskan kejadian itu. Mereka mengetahui hal ini hanya berasal dari mulut ke mulut. Suyang yang mendengar itu juga tidak tahu bencana apa yang dimaksud oleh Qingxiu, karena di saat bencana tersebut kemungkinan Suyang masih berada di dalam gua bermeditasi. Tetapi sekarang Suyang jadi penasaran siapa pemimpin besar waktu ia sedang pergi, karena sepertinya hanya dia yang dapat menjawab semua pertanyaan Suyang. Kemudian Suyang memberikan Qingxiu buku teknik bela diri pedang untuk persiapan pergi ke dunia rahasia. Sebelum mereka pergi ke sana, Suyang ingin Qingxiu mempelajari teknik pedang itu terlebih dahulu. Sedangkan Ting Feng untuk sekarang tidak diberikan teknik baru oleh Suyang karena merasa kemampuan Ting Feng sekarang sudah cukup. Di lain sisi, di tempat Saniang, ia sekarang sedang digoda oleh pria-pria yang berada di kuilnya. Melihat kedua orang itu yang tergoda dengan dirinya, Saniang berniat ingin memanfaatkan mereka.
dengan meminta mereka berdua pergi ke dunia rahasia mengambil harta surgawi bunga teratai jiwa salju. Jika berhasil, Sanyang akan tergoda dengan mereka berdua. Tetapi itu hanyalah akal licik dari Sanyang. Sedangkan pelatihan King Shu untuk mempelajari teknik pedang baru pun dimulai dengan dibantu oleh Ting Feng yang menjadi lawan tandingnya, serta Su Yang mengawasi mereka dari depan kuil. Tak disangka King Shu dengan waktu yang sangat singkat berhasil menguasai teknik yang baru saja diberikan oleh Su Yang. Bahkan dengan teknik tersebut, tombak milik Ting Feng dipatahkan oleh pedang milik King Shu. Ting Feng memuji teknik berpedang King Shu yang sangat mahir dan mendominasi di pertarungan barusan. Tetapi Ting Feng tidak mau mengakui kekalahannya karena tombaknya yang jelek dibandingkan pedang milik King Shu yang berkualitas. Mendengar itu, Su Yang langsung memberikan tombak lamanya kepada Ting Feng, yang dimana tombak tersebut Su Yang dapatkan dari pemberian seorang anak laki-laki di tahap Yushan puluhan ribu tahun yang lalu. Jadinya sekarang Su Yang memutuskan untuk mewariskan tombak itu kepada Ting Feng. Ting Feng pun sangat senang karena tombak itu memiliki kualitas yang sangat bagus dibandingkan dengan senjata lamanya. Kemudian karena merasa mereka semua sudah siap, Su Yang mengajak mereka untuk segera pergi ke dunia rahasia. Ting Feng bersama Su Yang pun menerima ajakan Su Yang. Di tempat gerbang menuju dunia rahasia sudah ada beberapa orang yang juga ingin masuk ke dalam sana dengan kunci rahasia yang telah mereka beli dengan harga yang sangat mahal. Sampai-sampai ada dari mereka yang telah menjual semua harta mereka untuk membeli kunci rahasia itu. Lalu tidak lama kemudian Su Yang bersama King Shu dan Ting Feng telah sampai di gerbang dunia rahasia. Ting Feng menyampaikan kepada Su Yang jika mereka 2 jam lagi akan bisa masuk ke dunia rahasia menggunakan kunci miliknya. Tetapi Su Yang mengambil kunci itu dan menghancurkannya karena ia telah memberitahu kepada Ting Feng kalau kunci itu tidak diperlukan karena mereka dapat masuk ke dunia rahasia tanpa harus menggunakan kunci tersebut. Namun ada beberapa orang yang melihat Su Yang menghancurkan kunci itu membuat mereka marah kepada Su Yang dengan menyampaikan kalau Su Yang ini merupakan orang dari tingkatan pemurnian yang bodoh karena telah menghancurkan kunci dunia roh yang sangat mahal dan langka. Apalagi mereka tidak suka melihat orang rendahan dari tingkatan pemurnian masuk ke dalam dunia rahasia, dan mereka kembali mengejek Su Yang yang tidak bisa terbang akibat masih berada di ranah pemurnian. Bagi yang lupa, untuk seseorang bisa terbang di serial Donghua ini, mereka harus bisa naik ke ranah pemurnian terlebih dahulu. Dan karena Su Yang masih berada di ranah pemurnian, jadinya Su Yang tidak bisa terbang. Ting Feng yang kesal memarahi mereka semua untuk tidak mengejek gurunya lagi karena gurunya merupakan salah satu orang yang sangat kuat. Tetapi perkataan Ting Feng malah membuat mereka semua tertawa dan tidak ada yang menganggap serius perkataan Ting Feng. King Shu yang sudah sangat kesal melihat gurunya ditertawakan hampir ingin menyerang mereka semua menggunakan pedangnya. Untungnya Su Yang berhasil menenangkan King Shu. Su Yang menyampaikan apa yang mereka katakan itu benar kalau Su Yang memang tidak bisa terbang. Jadinya King Shu tidak perlu terlalu marah. Namun walaupun Su Yang tidak bisa terbang, tetapi Su Yang masih bisa melompat. Su Yang pun memegang kedua muridnya dan melompat masuk ke dalam gerbang dunia rahasia. Orang-orang yang tadi mentertawakan Su Yang pun sangat kaget melihat Su Yang yang dapat masuk ke dunia rahasia tanpa menggunakan kunci dunia rahasia. Namun ada 2 orang bernama Zhang Long dan juga Cheng Guangdong yang tertarik melihat kemampuan Su Yang, dan sepertinya mereka memiliki niatan jahat kepada Su Yang serta sekte Tianlan. 你知不知道这个钥匙有多么珍贵？我只是练气机，会跳。他们没有钥匙。蓝总的。 Setelah Su Yang dan kedua muridnya masuk ke dalam dunia rahasia, terlihat kalau dunia rahasia memiliki pemandangan yang indah serta dipenuhi oleh tanaman obat yang mujarab. Dan karena mereka orang pertama yang masuk ke dunia roh, tempat itu sekarang masih dipenuhi oleh tanaman obat yang berlimpah. Namun tak disangka, dugaan mereka salah. Sudah ada 2 orang yang masuk ke dunia rahasia ini duluan, dan ternyata mereka merupakan orang yang tadi disuruh oleh Sanyang untuk mencari tanaman obat. Untungnya King Shu dapat dengan mudah menghajar mereka berdua sampai membuat mereka berdua terpental ke udara. Tetapi Su
Yang merasakan masih ada orang lain yang sedang bersembunyi mengawasi mereka. Su Yang pun meminta kepada orang itu untuk keluar dan ternyata ia merupakan Sanyang. Sanyang keluar dan ia berbohong kalau kedua orang tadi bukanlah kelompoknya. Dan ia juga telah dirampok oleh mereka, kata Sanyang. Su Yang mendengar itu tentu saja tidak bisa tertipu dan hampir saja Su Yang melemparkan Sanyang ke atas udara. Di sana Sanyang pun langsung berkata jujur kalau ia datang ke dunia rahasia untuk mencari tanaman teratai jiwa salju dan ia telah menemukannya. Namun tanaman itu telah dijaga oleh monster yang membuat Sanyang tidak berani melawannya. Su Yang yang mendengar itu teringat kalau dulu ia pernah memakan teratai jiwa salju menggunakan susu Gyoziang bersama teman lamanya yang rasanya sangat menyegarkan, membuat Su Yang sekarang jadi ingin mencobanya kembali. King Shu yang mendengar itu sadar jika tanaman teratai jiwa salju merupakan salah satu tanaman surgawi yang sangat berharga. Jadinya sayang jika mereka melewatkan kesempatan ini. Su Yang pun setuju dan ia meminta kepada Sang Niang untuk mengantarkan mereka ke tempat tanaman tersebut dan Sang Niang pun setuju mengantarkan mereka. 一点眼力见都没有。这两个蠢货见到人就打劫，但他有妖兽守护。好，带路。 Sedangkan di lain sisi, monster yang sedang menjaga tanaman teratai jiwa salju sedang menyerang orang-orang yang mencoba mengambil tanaman tersebut. Dan setelah itu pun cerita dari serial Donghua 100 Years Thousand of Gas Refining bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!这个钥匙有多么珍贵？我只是练气机，会跳。